Gas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami dalam tugas hukum acara Peratun atau Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi di sini anggotanya pertama ada Eli Dalia, kedua saya sendiri yaitu Muhammad Galang Aramendra, yang ketiga ada Aura Ananda Daradinanti, yang keempat ada Maizani Firman, yang kelima ada Dwi Ada Pangestu, yang keenam ada Ders Farhan Rusdiana, dan yang ketujuh ada Putri Jantika Maharani. Mungkin bisa di slide. Ya, untuk topik pembahasan dari presentasi ini sendiri yaitu pertama terkait penelitian atau pemeriksaan administratif, yang kedua yaitu rapat permusyawaratan atau dismissal proses, yang ketiga acara pemeriksaan singkat, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan persiapan. Bisa di slide ke topik pembahasan pertama, silakan Saudara Deris untuk dibacakan. Ya, terima kasih Saudara Galang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian ataupun pemeriksaan administratif. Perlu dipahami bahwa dalam acara peradilan tata usaha negara berbeda dengan peradilan lainnya. Di dalam acara peradilan tata usaha negara dikenal adanya proses dismisal. Proses dismisal yaitu pematangan perkara sebelum masuk ke pokok perkara. Pemeriksaan administratif ini dimulai dari penilaian administratif gugatan itu sendiri. Hal ini diamanatkan dalam SEMA nomor 2 garis miring tahun 1991, Junto Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal sekian nomor 051 garis miring TD titik Tun garis miring Romawi 3 garis miring 1992. Adapun proses penelitian ataupun pemeriksaan administratif dilakukan oleh panitera, wakil panitera, ataupun panitera muda perkara. Perlu ditekankan lagi bahwa pemeriksaan ini tidak berkaitan dengan materi surat gugatan, tetapi hanya dari segi forma gugatan, yaitu antara lain pemeriksaan dari segi surat kuasa, pemeriksaan dari segi forma bentuk, adapun kesesuaian isi gugatan sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu diperhatikan bahwa panitera harus memberikan petunjuk seperlunya dan dapat meminta penggugat memperbaiki surat gugatannya dalam hal formal, bukan dalam hal material. Adapun panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara yang berkaitan dengan gugatan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Deris. Untuk tahapan yang kedua, yaitu rapat permusyawaratan atau dismissal proses, mungkin bisa minta bantuan dari Saudara Eli dan juga Saudara Dwi. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Saudara Galang. Saya akan menjelaskan terkait dengan rapat permusyawaratan atau dismissal proses. Yang pertama, rapat pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dan objek sengketa yang diteliti adalah keputusan tata usaha negara. Dan rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kewenangan tindakan mengadakan rapat permusyawaratan dilakukan oleh ketua pengadilan secara atribusi. Dalam hal ini ketua pengadilan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai raportir. Lalu selanjutnya termasuk ke dalam rapat permusyawaratan ini termasuk ke dalam pemeriksaan pendahuluan, yakni pemeriksaan sederhana yang dalam hal ini disebut sebagai dismissal proses. Lalu untuk selanjutnya, tahapan ini dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum dari tindakan pemerintah yang disengketakan tersebut, karena dari segi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keputusan yang dikeluarkan akan berdampak untuk kepentingan masyarakat. Lalu hasil dari rapat permusyawaratan adalah penetapan yang berisi gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sehingga upaya hukumnya adalah perlawanan. Tenggang waktu perlawanan ini adalah 14 hari. Lalu untuk proses pemeriksaan perlawanan dilakukan dengan acara singkat, hanya melalui surat menyurat tanpa pemeriksaan alat bukti dan saksi. Ya, selanjutnya, maka berkaitan dengan rapat permusyawaratan dilakukan oleh ketua pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama,
mendengar penggugat maupun tergugat tanpa memeriksa pokok perkara. Dalam hal ini, hakim boleh meminta keterangan sendiri-sendiri atau terpisah atau boleh secara bersama. Lalu yang kedua, putusan perlawanan dalam bentuk penetapan yang ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera kepala. Sedangkan wakil ketua dapat menandatangani jika ketua berhalangan. Lalu yang ketiga, perlawanan terhadap penetapan diproses dengan acara singkat. Yang keempat, nomor perkara dalam perlawanan sama dengan nomor perkara pada gugatan asal. Yang kelima, pemeriksaan perlawanan tidak sampai memeriksa materi gugatan seperti alat bukti dan saksi-saksi. Keenam, pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan yang terakhir ketujuh, terhadap putusan perlawanan tidak disediakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Eli dan juga Saudara Dwi. Selanjutnya untuk tahap acara pemeriksaan singkat, dipersilahkan kepada Saudara Aura dan Saudara Putri, Saudari Aura dan Saudari Putri untuk membacakan. Silakan. Acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat dilakukan pada saat dismisal proses atau rapat permusyawaratan. Dilakukannya acara pemeriksaan singkat apabila penggugat tidak merasa puas terhadap penetapan yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 1. Penggugat dapat mengajukan 14 hari setelah penetapan dismisal proses itu dibacakan. Alasan diajukannya perlawanan yaitu menyangkut tepat atau tidaknya penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Bentuk akhir dari penyelesaian gugatan perlawanan terhadap penetapan dismisal itu disebut berupa putusan dan bukan penetapan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan acara pemeriksaan singkat. Jadi apabila perlawanan tersebut dibenarkan, maka penetapan yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan dalam dismisal proses menjadi gugur demi hukum, dan gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Hal ini diatur dalam Pasal 62 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian, apabila perlawanan diputus tidak dapat diterima, maka terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum, baik upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Jadi di sini penggugat kalau misalnya tidak diterima, tidak dapat mengajukan upaya hukum. Di sini diatur dalam Pasal 62 Ayat 6. Kemudian pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismisal yang dijelaskan pada Pasal 62 Ayat 3 hingga Pasal 62 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak perlu sampai memeriksa materi gugatan. Materi gugatan di sini itu berupa memeriksa bukti-bukti, saksi, dan juga saksi ahli, dan lain-lain. Kemudian penetapan dismisal ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Namun pemeriksaan gugatan perlawanannya dilakukan secara tutup. Kemudian pengucapannya harus terbuka untuk umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aura dan Saudari Putri atas pemaparannya. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu acara pemeriksaan persiapan. Silakan Saudara Maizani terlebih dahulu bisa memaparkan. Ya, terima kasih Saudara Galang. Pemeriksaan persiapan. Pada acara pemeriksaan persiapan, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan suatu perkara. Kemudian pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, dijelaskan bahwa hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim memiliki kewajiban untuk 1. Memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Kemudian, apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatannya, hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan yang dimaksud di atas, maka tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru. Tujuan dari adanya pemeriksaan persiapan
adalah untuk mengimbangi kedudukan antara penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak seimbang. Terima kasih. Baik, mungkin sekian pemaparan dari grup kami, yaitu grup C. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun keluputan dalam pemaparan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, makasih guys. Sama-sama Nanti Diri, terima kasih ya. makasih semuanya. Boleh live ya, nanti aku upload di YouTube, terus linknya tak masukin di PPT-nya nanti. Guys, Oke. makasih ya semuanya. Bye. Thank you Diri. Ya, Thank you semuanya. Makasih semuanya. semuanya. Makasih Deris. Guys, makasih Dwi.